Where's Eric? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Batman yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang memutuskan bertobat dan menjadi seorang pendeta di sebuah gereja. Namun pada suatu hari sekelompok mafia datang menculik seorang gadis yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Sehingga dengan terpaksa ia pun harus kembali membrutal, membantai para mafia itu satu persatu. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. What do you want? Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pria bernama Batman dan Rocky yang sedang berduel satu lawan satu. Diketahui kalau kedua orang ini adalah pembunuh bayaran paling berbahaya yang saat itu sedang berseteru. Di mana saat ini Batman berniat ingin pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran, namun organisasinya malah menganggap jika Batman sebagai pengkhianat. Lalu mereka mengirim Rocky untuk menghabisi Batman, namun beruntung Batman lah yang lebih dulu menghabisi Rocky. Setelah terpaksa menghabisi rekannya sendiri, Batman pun segera pergi dari sana sambil membawa tas yang penuh dengan uang. Lalu saat di perjalanan, Batman yang sedang terluka pun tanpa sengaja melihat sebuah gereja, sampai ia memutuskan untuk singgah di gereja tersebut. Dan beruntung sang pendeta di sana berbaik hati menolong Batman, meskipun ia tahu kalau Batman bukanlah orang baik. God, what happened? I need help. Singkat cerita, Batman pun berhasil diselamatkan dan diberikan beberapa nasihat agar hidup Batman menjadi lebih baik. Sampai karena hal itulah kini hati Batman pun terketuk dan ia memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan dengan mengabdi pada gereja tersebut. Bahkan Batman juga rela membakar semua uang haram dari hasil keringatnya selama ini sebagai pembunuh bayaran. Hari demi hari pun terus berlalu, dan ternyata sang pendeta yang bernama Robert ini mengidap suatu penyakit yang sangat parah. Kemudian Robert juga membuat sebuah pengakuan kepada Batman, bahwa dulunya Robert juga seorang pembunuh bayaran kejam yang memutuskan untuk tobat dan memilih menjadi seorang pendeta. Lalu sebelum meninggal, Robert meminta agar Batman mengikuti jejaknya sebagai pendeta di gereja tersebut. Sampai Batman pun berjanji bahwa ia akan meneruskan perjuangan Robert dalam melayani Tuhan dan menjadi seorang pendeta. Singkat cerita, Robert pun akhirnya dimakamkan, dan Batman resmi menjadi satu-satunya pendeta di gereja tersebut. Sampai hari demi hari Batman pun mulai mendapat banyak perhatian dari para jemaat di gereja, terutama cara berkhotbahnya yang sangat menenangkan hati. God saw that his people were safe, and he sent the chariots after Moses. Pada malam harinya saat Batman sedang berbincang dengan pelayan gereja bernama Sarah, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Wanita ini sendiri bernama Tabitha, yang dengan raut wajah ketakutan ia memohon agar diizinkan untuk tinggal sementara di gereja tersebut. Saat keadaan Tabitha sudah tenang, Batman pun lantas bertanya tentang apa yang membuatnya menjadi begitu ketakutan. Namun saat itu Tabitha enggan menceritakannya, dan beralasan jika ia ingin melupakan kejadian yang membuatnya menjadi ketakutan seperti ini. Sementara Batman yang pada awalnya ingin tahu, ia pun mengatakan jika ia akan tetap menerima baik kehadiran Tabitha di gereja tersebut tanpa harus tahu seperti apa masa lalu Tabitha. Just wait. Singkat cerita 3 bulan pun telah berlalu, dan kini Tabitha telah menjalani hidup yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Bahkan Batman sudah menganggap Tabitha sebagai anak kandungnya sendiri, sampai ketika khotbah Tabitha lantas bernyanyi di depan para jemaat gereja. Lalu seorang pemuda bernama Tommy diam-diam merekam penampilan Tabitha, untuk nantinya akan ia unggah ke akun sosial medianya.
dan tentunya tanpa izin dari Tabitha, dan hal tersebut juga akan menjadi awal dari malapetaka bagi Tabitha dan juga Beckman. Nothing's wrong. Pada malam harinya saat Tabitha dan Sarah sedang berkumpul, tiba-tiba sekelompok mafia mendatangi gereja tersebut dengan membawa paksa Tommy. Diketahui kalau kelompok mafia ini diketuai oleh seorang pria bernama Rese, dan mereka menjalankan bisnis perdagangan para gadis-gadis muda. Dan Tabitha ini adalah korban mereka yang berhasil melarikan diri, dan tujuan mereka datang tak lain untuk mengajak Tabitha kembali ke markas. Namun karena saat itu Tabitha menolak, Rese pun menjadi murka lalu menghabisi Sarah dan memukul Beckman sampai tak sadarkan diri. Sampai akhirnya mereka pun berhasil membawa Tabitha secara paksa dan kembali ke markas mereka. Keesokan harinya terlihat Tommy yang meminta maaf kepada Beckman, sebab karena kelancangannya kini Tabitha harus menanggung akibatnya. Sementara Beckman yang memang sudah menganggap Tabitha sebagai anak kandungnya sendiri, ia pun memutuskan untuk turun tangan menyelamatkannya. Dan dengan terpaksa Beckman juga menghubungi rekannya di organisasi untuk meminta perlengkapan senjata untuk melawan kelompok mafia dari Rese. I need an address and weapons. Singkat cerita, setelah Beckman mendapatkan senjata dan info salah satu keberadaan anak buah Rese, Beckman pun segera bergegas ke sana. Lalu sesampainya di sana Beckman pun langsung menanyakan keberadaan Rese, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau buka mulut. Bahkan mereka berusaha melakukan perlawanan, sampai dengan terpaksa Beckman pun kembali membrutal seperti dulu lagi. Setelah berhasil menghabisi mereka, Beckman lantas mengambil ponsel salah satu dari mereka untuk melacak keberadaan Rese. Namun pada saat yang sama, Beckman mendengar suara rintihan seorang gadis dari dalam sebuah ruangan, yang ternyata gadis itu adalah salah satu korban Rese yang disekap di sana. Kemudian Beckman pun menghubungi polisi, lalu melanjutkan mencari keberadaan dari Rese. Lalu saat di tengah perjalanan, Beckman mendapat petunjuk tentang keberadaan Rese dari seorang wanita bernama Janice. Lalu sesampainya Beckman di sana, ia pun langsung menodongkan pistol sehingga membuat suami Janice terkejut dan tidak menyangka kalau istrinya merupakan kaki tangan seorang mafia. Tanpa banyak kata Beckman pun langsung bertanya tentang di mana keberadaan Tabitha. Sementara Janice yang tak mau kalau keluarganya kenapa-napa, ia pun mengatakan kalau Tabitha disekap di markas Rese. Lalu Beckman memaksa Janice dan sang suami untuk mengantarkannya ke markas tersebut, dan sampai saat ini suami Janice masih tidak percaya kalau istrinya berhubungan dengan kelompok mafia. Sampai ketika di tengah perjalanan, Janice berusaha kabur, akan tetapi Beckman berhasil menggagalkan upayanya. Namun saat Beckman ingin mengambil ponsel Janice, tiba-tiba saat tersadar Beckman sudah berada di ruang bawah tanah, dan sudah dalam keadaan terikat. Ternyata Beckman tidak sendiri, karena saat ini ia sedang disekap bersama seorang gadis yang akan diperjualbelikan. Lalu tak lama kemudian Janice pun turun ke bawah, dan akan mulai untuk menyiksa Beckman. Namun saat itu Sandra berhasil menusuk Janice dari arah belakang, sampai Janice berusaha kembali ke atas untuk mengambil senjata. Dan di saat itulah gadis ini melepaskan ikatan tangan Beckman, kemudian ia bergegas naik ke atas dan mendapati jika Janice telah tewas. Lalu tak lama ponsel Janice berbunyi, dan ternyata itu telepon dari Rese, yang mengatakan kalau ia sudah tahu siapa Beckman sebenarnya. Namun Beckman yang memang seorang mantan pembunuh bayaran, ia mengatakan kalau dirinya akan datang untuk menghabisi Rese, dan seluruh anggotanya yang terlibat dalam penculikan Tabitha. Tak lama setelah itu Beckman menyuruh gadis tersebut untuk menghubungi polisi, sementara dirinya akan melanjutkan pencarian. Lalu Beckman mendapat sebuah pesan yang mengabarkan kalau Rese telah membayar organisasinya untuk memburu Beckman. Dengan kata lainnya, sekarang Beckman tidak hanya berhadapan dengan kelompok mafia Rese saja, tetapi juga harus berhadapan dengan sesama pembunuh bayaran dari organisasinya sendiri. Setelah itu Beckman bergegas menuju ke rumah Tommy untuk menyelamatkannya karena ia tahu anggota organisasinya akan membantai Tommy. Namun sesampainya di tempat Tommy, Beckman malah disambut dengan tembakan dari kedua pembunuh bayaran yang merupakan pasangan suami istri.
Saat itu Tommy yang melihat kebrutalan Beckman dalam membunuh, ia sama sekali tidak menyangka kalau Beckman yang ia kenal sebagai pendeta, ternyata sangat pro dalam hal ini. Lalu Tommy yang memang sangat takut memutuskan untuk kabur, namun Beckman mengejarnya dan meyakinkan Tommy untuk ikut dengannya. Saat di lampu merah terlihat seorang pria bernama Nakamoto, menatap ke arah Beckman dengan tatapan yang mengancam. Saat itu Beckman tahu kalau pria tersebut adalah rekannya dulu, yang satu organisasi dalam lembaga pembunuh bayaran. Kemudian Beckman memancing Nakamoto untuk mengikutinya ke tempat sepi, lalu menyuruh Tommy bersembunyi sementara ia akan menghadapinya. Setelah sama-sama kehabisan amunisi, akhirnya kedua pembunuh bayaran handal ini saling baku hantam dengan tangan kosong. Namun Beckman yang memang sudah sangat kelelahan, pada akhirnya ia pun berhasil ditumbangkan oleh pembunuh bayaran itu. Sampai karena ia mengetahui kalau Beckman sudah insyaf, ia pun memutuskan untuk tidak menghabisinya. Tak lama setelah itu Beckman menitipkan Tommy kepada seorang rekannya yang juga sudah pensiun. Lalu tanpa sengaja Beckman melihat seorang wanita bernama Rahel, yang merupakan seorang hacker yang pernah bekerja untuk organisasinya. Namun saat itu Rahel yang tahu akan kebrutalan dari Beckman, ia pun malah memilih untuk kabur karena tidak ingin berurusan dengannya. Sementara Beckman yang saat itu berusaha mengejarnya, tanpa sengaja malah membawanya bertemu dengan sekelompok mafia. Dan sialnya lagi, ketua mafia itu kenal dengan Beckman, dan ia juga tahu kalau saat ini siapapun yang dapat membunuh Beckman akan mendapat imbalan yang sangat mahal. Namun nyatanya Beckman yang memang sang mantan pembunuh bayaran, dengan mudah membantai mereka semua. Lalu ia mencoba mendatangi Rahel yang bersembunyi, lalu mengatakan kalau ia tidak akan membunuh Rahel asalkan Rahel mau membantu Beckman melacak keberadaan Reze. Sampai pada akhirnya Rahel pun percaya, dan ia mau membantu Beckman. Namun setelah cukup lama Rahel masih belum bisa melacak keberadaan Reze, namun berhasil melacak alamat sebuah restoran milik kaki tangan Reze. Good news. Sesampainya di restoran tersebut, Beckman sempat dilarang masuk oleh si penjaga, sehingga dengan terpaksa Beckman membungkamnya. Saat itu tangan kanan Reze yang sedang menerima tamu penting, ia pun membawa Beckman ke ruangannya. Di ruangan itu juga terlihat seorang gadis yang telah dipakai secara paksa oleh tamu si tangan kanan, dan karena tidak ingin Beckman mengamuk, si tangan kanan langsung mengatakan di mana alamat markas Reze. Namun ketika Beckman melihat ada foto Tabitha di ruangan itu, ia pun menjadi murka lalu membantai si tangan kanan tanpa ampun. Kemudian adegan berpindah dan memperlihatkan Reze, yang ternyata adalah seorang pemimpin sekte sesat. Di mana selama ini, ia menjadikan para gadis tak berdosa sebagai tumbal dalam sektenya. Lalu saat Reze akan memulai ritual, tiba-tiba saja Beckman muncul dan langsung menodongkan senjatanya. Saat itu Reze memohon agar Beckman tak menghabisinya, lalu mengatakan kalau saat ini Tabitha sedang dikurung di sebuah peternakan kuda, dan mungkin saja Tabitha masih hidup asalkan Beckman datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Lalu sesampainya di sana Beckman langsung berusaha mengeluarkan Tabitha, yang saat ini sedang dikunci di dalam sebuah tong. Beruntung Beckman berhasil menyelamatkan Tabitha tepat waktu, lalu sesegera mungkin bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara Reze yang sedang melakukan ritual, tiba-tiba ia ditembak mati oleh seseorang, yang ternyata orang itu adalah Nakamoto yang dibayar oleh seseorang untuk membantai si bos mafia tersebut. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.